Masih ingat Sibolga kan Mbak? Itu aja kita ada 152 yang penusukan di Polda Sumut itu juga kita ini. Hamparan Perak yang 2011 juga kita bantu para korban, keluarga korbannya ya. Yang saya tahu tuh LPSK di Jakarta loh. Iya. Terus gimana ngelindungin yang di Sumatera Utara? Memang ini begini Mbak. Jadi akses warga negara terhadap LPSK itu masih sulit. Begitu juga sebaliknya akses LPSK terhadap warga negara. Karena kita bertanggung jawab untuk menangani perlindungan saksi dan korban dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote gitu ya. Dan itu jangkauan wilayah yang sangat luas ternyata. Akibatnya apa? Akibatnya biaya tinggi yang ditanggung oleh LPSK ini juga sulit kita hindari. Oleh karena itu kita berusaha mulai tahun kemarin sebenarnya kita merencanakan pembukaan kantor-kantor perwakilan di berbagai daerah. Nah, kita sudah ada perencanaan 12 kantor wilayah di berbagai provinsi, tapi yang sudah mendapat persetujuan dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi itu baru 2. Satu di Yogyakarta untuk menjangkau wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Satu lagi di Medan untuk menjangkau wilayah Sumatera Utara dan wilayah Sumatera yang lain yang lebih mudah terjangkau kalau mereka ke Medan ketimbang ke Jakarta. Alhamdulillah kita mendapatkan bantuan gedung sebagai kantor itu dari Kementerian Keuangan, jadi kami ditempatkan di Gedung Keuangan Negara. Kami berharap dengan kehadiran LPSK di Sumatera Utara ini atau di Medan ini, akses warga kepada LPSK itu juga makin dekat, makin mudah. Dan biaya yang operasional LPSK bisa ditekan karena tadi misalnya ada yang harus dilayani selama 8 tahun lebih. Itu kan harus dilakukan dari Jakarta semua. Tapi dia dilindunginya di Medan? Dulu di Jakarta, kemudian pindah ke, bukan di Medan malah, di luar Medan ya? Sumatera Utara lah ya? Sumatera Utara. Di salah satu, ini nggak boleh disebut itu. Soalnya kita harus melindungi. Iya, begitu Mbak. Jadi kami berharap dukungan dari masyarakat Sumatera Utara akan keberadaan kantor LPSK ini nantinya di Medan, dan silakan itu dimanfaatkan untuk akses kepada perlindungan bagi saksi dan korban. Oke. Ya. Emangnya di Sumatera Utara banyak kasusnya? Banyak Mbak. Wah, buahnya tuh kayaknya berarti bejibun. Ya, kalau bahasa Jawanya kalau saya buahnya. Buahnya banget ya. Yang paling tinggi itu kita memberikan perlindungan kepada para korban terorisme, saksi dan korban terorisme. Masih ingat Sibolga kan Mbak? Itu aja kita ada 152 orang. Terus kemudian penyerangan Polres Tabes Medan kemarin. Terus kemudian di Sibolga ini kasus terorisme maksudnya ya. Terus masih ingat yang kasus ini Mbak, yang penusukan di Polda Sumut itu juga kita ini. Hamparan Perak yang 2011 juga kita bantu para korban, keluarga korbannya ya, karena mereka meninggal dunia korbannya ini. Nah, terkait dengan itu memang ada undang-undang baru, Undang-Undang 5 tahun 2018 tentang ini soal anti terorisme ya, undang-undang anti terorisme. Intinya para korban terorisme masa lalu yang menjadi korban sejak tahun 2002, sejak Bali 1 itu berhak untuk mengajukan bantuan medis, psikologis, terus psikososial, termasuk kompensasi dan restitusi. Kalau restitusi agak susah ya, kompensasi. Nah, itu yang mereka punya hak untuk itu diajukan kepada LPSK. Kompensasinya seperti apa ya? Nah, kompensasi ini kan dibayarkan oleh negara, gitu ya. Jadi memang nanti LPSK yang akan membayarkan, ini tanpa ada pengadilan, gitu Mbak, dan jadi langsung dibayarkan berdasarkan keputusan LPSK. Itu yang membedakan Mbak. Kalau
korban tindak pidana terorisme setelah keluarnya Undang-Undang 5 tahun 2018 ini kompensasi dan sebagainya itu harus diputuskan lewat pengadilan. Tetapi kalau yang tindak pidana masa lalu, artinya sebelum undang-undang ini keluar tahun nomor 5 tahun 2018 itu tidak perlu menunggu pengadilan. Jadi korbannya langsung bisa mendapatkan surat keterangan dari BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bahwa mereka korban, kemudian mengajukan kepada LPSK untuk mendapatkan kompensasi dari negara. Ya, kita membuat skema ganti rugi itu berdasarkan derajat luka mereka atau mereka meninggal. Kalau meninggal dapat berapa ratus juta, kalau luka berat berapa ratus juta gitu. Luka ringan berapa. Ya itu kita sudah ajukan ke Kementerian Keuangan dan sudah mendapatkan persetujuan. Jadi kita sekarang sedang ngejar. Ya, tinggal angkanya aja, Pak. Apa kalau luka berat berapa, luka ringan berapa gitu aja. Nah, di sisi lain itu ada batasan masalahnya, Mbak. Batasan pengajuannya waktu itu sampai 21 Juni 2021. Jadi untuk korban masa lalu. Untuk korban terorisme masa lalu. Maka saya di sini bersama Pak Hasto menghimbau kepada para korban yang ada di Sumatera Utara ya, utamanya yang masih belum mendapatkan bantuan perlindungan dari LPSK, segeralah mengajukan kepada LPSK karena ada batasan waktu. Kita nggak tahu kan apa saja yang mungkin bisa jadi yang di kasus-kasus yang dulu kita belum masuk gitu ya, LPSK belum datang, belum masuk, itu masih ada korban-korban yang belum mengajukan ke LPSK. Maka kami menunggu sampai Juni 2021 atau kalau lebih dari itu maka otomatis kita nggak bisa karena undang-undang membatasi itu. Oke, korban Nah, masa undang-undang lalu itu membatasi 3 tahun setelah keluarnya undang-undang. Undang-undang keluarnya Juni tahun 2018. Artinya Juni 2021 itu harus sudah selesai layanan kepada para korban tindak pidana masa lalu. Ya inilah wujud kehadiran negara melalui LPSK untuk memberikan bantuan kepada para korban masa lalu terorisme masa lalu. Ada terorismenya ya Bu, korban terorisme masa lalu. Beda dengan korban masa lalu, apalagi urusan percintaan itu nggak urusan LPSK ya Pak ya. Korban masa lalu yang mana gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari 0831369. Boleh ya kita ini ya. Kalau sampai menjadi saksi atau korban, tapi setelah itu kehilangan pekerjaan, apakah juga di cover? Istilahnya kayak asuransi kalau di cover ya, di cover oleh LPSK. Maksudnya apakah mendapat perlindungan dari LPSK sampai kehilangan pekerjaan sebagai saksi atau korban? Biasanya ya itu kita hindari ya Mbak, supaya tidak sampai kehilangan pekerjaan. Tetapi di sisi lain ada di undang-undang kami itu di pasal yang terkait dengan pidana. Ya kalau kemudian karena dia sebagai saksi kemudian dipecat, itu maka bisa dipidana pihak yang memecat tersebut di Undang-Undang 31 2014. Saya lupa pasalnya, nanti saya sampaikan secara khusus ke Mbak Rini ya dan sahabat Sonora terkait itu. Nah yang kedua, kalau memang kesulitan mencari pekerjaan, sebenarnya kita ada layanan psikososial meskipun itu untuk korban ya, tetapi dalam hal tertentu dengan diskresi pimpinan LPSK bisa kita lakukan untuk mencarikan pekerjaan pengganti misalnya, atau memberikan rekomendasi. Karena ada beberapa yang kita lakukan, kita memberikan rekomendasi, misalnya dia pindah lokasi, pindah tempat misalnya. Nah, kita pernah nih di Kalsel kita memberikan perlindungan Kalimantan Selatan kepada saksi kasus korupsi. Nah, yang bersangkutan itu diintimidasi terus. Nah, kemudian dia ingin keluar dari tempat daerah itu, dari kantornya. Kita minta ditempatkan di Jakarta supaya dia terhindar dari intimidasi dari sesama temannya dan atasannya. Nah itu bisa kita lakukan. Jadi antisipasi dulu, kalau tidak bisa diantisipasi baru kita lakukan yang tidak pidana. Tetapi catatannya ya itu harus berhubungan dengan tindak pidana yang dia alami ya. Ya, betul. Jadi itu sebagai akibat dari tindak pidana yang dia alami, kemudian dia kehilangan pekerjaan, itu LPSK bisa memberikan bantuan seperti ini. Misalnya seseorang
yang pekerjanya buruh harian. Ya. Otomatis dia akan kehilangan pekerjaan hariannya kalau dia sedang dalam perlindungan LPSK agar bisa memberikan kesaksian nantinya. Itu LPSK wajib memberikan bantuan biaya hidup sementara kepada para korban yang atau saksi yang kebetulan mendapat perlindungan LPSK nantinya untuk memberikan kesaksian. Yang kedua, kita juga membantu upaya, misalnya tadi yang Bu Susi ceritakan ada pegawai yang karena terancam kemudian kita upayakan untuk dipindah. Ada juga yang seperti ini, karena dia melaporkan atasannya, kemudian dia dipindahkan pekerjaan atau diberhentikan dari jabatannya, kita juga bantu untuk memulihkan itu. Karena apa? Karena perkara yang diajukan oleh yang dilaporkan oleh seorang pelapor itu harus diutamakan. Jadi sebelum ada kejelasan dari itu, perkara lain yang menyangkut si korban ini harus dibelakangkan. Itu ya. Dan yang lain tadi adalah bantuan psikososial. Bantuan psikososial itu upaya untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi keluarga korban atau korban, diantaranya soal pekerjaan. Tetapi itu tidak diberikan oleh LPSK. LPSK mengupayakan agar yang bersangkutan bisa mendapatkan bantuan modal usaha misalnya, atau mendapatkan akses untuk bisa mendapatkan pelatihan pekerjaan supaya bisa survive gitu. Itu bentuk layanan LPSK. Kita itu pernah Mbak ada saksi, dia itu penjual nasi goreng. Tapi karena dia harus bersaksi terus-terusan dan pindah lokasi, akhirnya dia nggak bisa jualan nasi goreng. Nah, kita perhitungkan ganti biaya hidupnya yang dia biasanya menggantungkan dari dia jualan nasi goreng per harinya dapat berapa, kita ganti biaya hidupnya untuk sementara itu sampai dia selesai bersaksi. Rasanya ada 2-3 bulan deh, karena ada penyembuhan terhadap anaknya dan sebagainya seperti itu. Oke, nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Kita akan kembali sesaat lagi.